Jumpa lagi Brosis. Kali ini saya akan sampaikan bagaimana cara menghitung performa daripada bengkel supaya kita mengetahui kinerja bengkel, ya, baik itu bengkel sepeda motor maupun bengkel mobil. Ada beberapa faktor yang mendukung untuk bisa kita ukur tentang performa sebuah bengkel. Ada sekitar 13 faktor yang bisa kita sebagai acuan untuk kita ukur sebagai performanya. Ya, kita mulai saja. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menghitung dari produktivitas mekanik. Di mana produktivitas mekanik adalah untuk mengetahui berapa pemasukan rata-rata setiap mekanik atas pendapatan bengkel setiap bulannya. Jadi kita bisa ukur faktor-faktor produktivitas mekanik ini apa saja yang bisa jadikan berapa harganya si mekanik tersebut. Artinya berapa kontribusi dari seorang mekanik untuk bisa masuk ke dalam uh, nilai rupiahnya. Ya, jadi kita bisa ukur jasanya berapa, bisa memberikan kontribusi kepada bengkel. Ini kita bisa ukur setiap bulannya, tentunya dari perhitungan dari hari per harinya. Ya, kita rekap. Nah, kemudian di samping dari produktivitas mekanik, itu yang kedua adalah tentang efisiensi. Ya, tujuannya untuk mengetahui berapa efisiensi kerja bengkel setiap bulannya. Ya, kita bisa ukur tentang efisiensinya. Ya, efektif atau efisiensikah seorang bengkel kita? Ya, dengan perhitungan daripada jumlah mekaniknya maupun daripada kondisi-kondisi bengkel kita. Semakin tinggi tingkat prosentase efisiensinya, itu artinya bengkel tersebut dinyatakan sehat. Ya. Jadi kita bisa ukur efisiensinya dari beberapa faktor lagi. Ya, kemudian faktor ketiga yang kita bisa ukur adalah tentang pekerjaan ulang. Ya, kita pastikan bahwa tidak ada pekerjaan-pekerjaan ulang yang memang tidak seharusnya dilakukan. Kita bisa menganalisa apakah job return atau pekerjaan ulang ini baik untuk bengkel kita atau tidak. Ya, kita bisa monitoring sedikit mungkin jangan sampai terjadi job return di bengkel kita. Ya, ada faktor rasionya berapa yang bisa kita tolerir dari pekerjaan-pekerjaan job return ini yang justru akan memberikan image yang negatif terhadap pelanggan. Ya, ini kita bisa monitoring. Kemudian kita bisa cek lagi tentang faktor kehadiran mekanik. Ya, dari kehadiran mekanik ini kita bisa lihat, kita bisa rekap semua masing-masing mekanik tingkat kehadirannya, banyak absennya atau tidak. Nah, nanti kita bisa lihat, bisa kita evaluasi terhadap masing-masing mekaniknya. Kemudian ada rasio biaya operasional dan pendapatan. Dan ini mengetahui rasio biaya operasional yang dikeluarkan bengkel dengan pendapatan bengkel setiap bulannya. Jadi rasio biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan bengkelnya itu seperti apa. Ya, ini juga salah satu faktor untuk memastikan bengkel kita ini antara pendapatan dan pengeluaran itu harus benar-benar diperhatikan sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan terhadap kinerja sebuah bengkel. Ya, kemudian ada faktor ke-6 yaitu kapasitas mekanik. Kapasitas mekanik ini mengetahui kapasitas atau kemampuan mekanik dalam melakukan servis. Jadi kita bisa ukur berapa sih mekanik kita kapasitasnya bisa menerima servis, baik itu berapa unit
perharinya atau berapa unit per bulannya, sesuai nggak dengan gaji yang diberikan. Kemudian sesuaikah dengan kondisi bengkel kita. Ini kita bisa ukur kapasitas dari masing-masing mekanik. Kemudian ada faktor ketujuh adalah harga man hours. Ya, tujuannya adalah mengetahui berapa pemasukan rata-rata yang dihasilkan oleh mekanik setiap setiap jamnya. Ya, kita bisa ukur nanti setiap jam itu sebenarnya harga mekanik kita itu berapa. Ya, per jamnya tuh harga mekanik kita berapa, mungkin dari sehari dia kerja 8 jam, ya dipotong 1 jam untuk istirahat misalnya. Nah, itu kita bisa ukur tentang harga man hours daripada mekanik kita. Ya, dari harga man hours ini kita mungkin bisa kita sebagai patokan untuk menentukan berapa harga jasa kita terhadap konsumen. Kemudian ada faktor ke-8 yaitu kesanggupan menjual. Itu untuk mengetahui berapa pemasukan rata-rata dari setiap unit yang diservis di bengkel kita setiap bulannya. Jadi kita bisa ukur juga bagaimana kesanggupan kita menjual dari setiap unit motor atau setiap unit mobil yang masuk ke bengkel kita. Misalnya kalau motor mungkin ada yang 1 unit mungkin dari sebulan ada 500 unit. 1 unitnya hitung rata-ratanya mungkin bisa ada yang 80.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Itu bisa kita lihat, kita bisa ukur. Dan ini sebagai acuan evaluasi kita juga untuk bagaimana semakin tinggi tingkat pemasukan rata-rata kita menjualnya, itu akan semakin memberikan kinerja yang sangat baik terhadap bengkel kita. Dan ini hanya beberapa faktor-faktor saja ya. Nanti ada sekitar 13 faktor. Nanti untuk detailnya kita bisa masuk nanti ke part 2-nya. Ya, bagaimana cara menghitung untuk lebih detailnya. Rumus-rumusnya seperti apa nanti kita akan sampaikan lebih lanjut di part 2. Ya, kemudian kita lanjut ke faktor ke-9, yaitu rasio pendapatan dan penjualan part. Yaitu untuk mengetahui berapa rasio pendapatan bengkel dengan penjualan part setiap bulannya. Jadi pendapatan kita melalui jasa, ya pendapatan jasa dalam hal ini dibandingkan dengan penjualan part kita. Itu rasionya berapa besar. Nanti kita bisa jadikan standar bahwa rasio yang terbaik untuk bengkel kita itu mau kita seperti apa dan seberapa banyak. Ya. Kemudian ada faktor ke-10, rasio langganan baru. Yaitu tujuannya untuk mengetahui berapa rasio langganan baru yang datang dengan jumlah atau total langganan yang datang setiap bulannya. Jadi kita monitoring rasio langganan baru yang datang ke tempat kita. Ya. Jadi kita monitoring juga berapa langganan baru yang masuk ke bengkel kita setiap bulannya. Jadi samping langganan lama, tetap langganan baru kita monitoring juga supaya semakin bulan langganan baru kita meningkat terus. Jadi kita harus tahu, kita harus monitoring langganan baru kita dengan baik. Kemudian ada faktor yang ke-11, efektivitas penanganan langganan baru. Tujuannya adalah mengetahui berapa rasio langganan baru yang datang di bengkel dengan total langganan terkontrol setiap bulannya. Ya, jadi bagaimana efektivitas kita penanganan langganan baru kita dibandingkan dengan total langganan yang masuk ke kita setiap bulannya. Ya, jadi kita harus monitoring
tidak hanya penanganan langganan baru juga, tapi juga harus dengan dibandingkan dengan langganan lama kita yang terkontrol di setiap bulannya. Kemudian untuk faktor ke-12 itu ada efektivitas penanganan langganan. Nah, itu tujuannya adalah mengetahui berapa langganan yang terkontrol datang ke bengkel dengan total langganan di bengkel selama 2 tahun. Ya, jadi di samping langganan baru, kita juga harus kontrol langganan-langganan kita. Mungkin dari database kita itu ada langganan-langganan selama 2 tahun. Itu kita harus kontrol ya, berapa yang masuk ke bengkel kita. Ya, berapa banyak yang masuk langganan yang sudah 2 tahun tapi tetap masih loyal terhadap atau masuk ke bengkel kita. Kita harus monitoring terus. Semakin tinggi langganan yang terkontrol itu jauh lebih baik dan menunjukkan bahwa bengkel kita benar-benar bisa diandalkan dan bisa memuaskan terhadap pelanggan. Ya, kemudian faktor terakhir ke-13 yaitu rasio part tidak tersedia. Dan ini kita harus monitoring juga, kita harus catat part yang dibutuhkan oleh konsumen tapi tidak tersedia di bengkel kita. Dan kita pastikan bahwa konsumen yang datang next harus kita pastikan bahwa part yang tersedia itu harus benar-benar kita sudah sediakan ya. Jadi saat ini yang kita belum tersedia, kita pastikan kita catat mana-mana yang tidak tersedia dan kita harus kontrol, kita harus pastikan bahwa part yang tidak tersedia ini kita bisa penuhi di kesempatan berikutnya. Ya. Ini 13 poin yang harus kita monitoring ya, dan kita harus pastikan bahwa performan bengkel kita ini benar-benar bisa kita monitoring. Ya, untuk lebih detailnya bagaimana cara menghitungnya, bagaimana rumusnya, nanti kita masuk lanjut ke part 2. Ya, Brosis tolong untuk di-subscribe, like, comment, and share. Ya, terima kasih. Salam sehat. Nanti kita lanjut ke part 2 yang kita akan bicara lebih detail lagi gimana teknik pencatatannya, bagaimana teknik pembukuannya, bagaimana teknik rumus-rumus menghitungnya. Terima kasih. Salam sehat. Brosis.